Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Karena stadion tidak cocok dengan pertunjukan assassin, 4 pilar yang dapat menyembunyikannya akan didirikan untuk menjamin kompetisi akan berjalan dengan adil. Mekanisme tertentu digunakan untuk membentuk pilar tebal satu demi satu, dan mereka keluar dari tanah secara instan yang disertai dengan suara bergerak. Mereka akhirnya berhenti berkembang setelah tumbuh setinggi 15 meter. Kehadiran 4 pilar yang membutuhkan 2 orang untuk sepenuhnya melingkari mereka, itu akan sangat menguntungkan bagi para assassin. Jika bukan karena mereka, di stadion yang luas dan datar ini, mereka tidak memiliki cara untuk menampilkan sebagian besar kecepatan mereka, kemampuan menghindar, dan penyembunyian diri. Xing Xuan kecil menggerakkan matanya sambil menatap Long Hao Chen dengan tatapan hati-hati. Dia mengeluh dalam hatinya, mengapa harus aku yang menjadi lawan pertamanya? Tolong biarkan orang lain yang bertarung dengan aku, setidaknya untuk membiarkan aku melihat reaksi kakak nomor 1. Mari kita lupakan itu, dan lakukan pertandingan penyelidikan terlebih dahulu, gumam Xing Xuan. Pertandingan dimulai, ucap wasit. Bersamaan dengan suara keras wasit, Xing Xuan tidak mundur, bayangannya langsung berbinar sebelum menghilang di balik pilar. Untuk seorang assassin yang luar biasa, hal yang paling penting adalah tidak boleh membiarkan lawannya mengetahui lokasinya secara pasti. Long Hao Chen berdiri di sana tanpa mengikuti pergerakannya. Sebuah kabut emas muncul di sekelilingnya, lalu berputar di sekitar tubuhnya sambil berkelap-kelip, dan memancarkan kilau yang lembut. Itu adalah storing power. Dalam kelompok ketiga, dia adalah satu-satunya seorang ksatria. Akibatnya, lawannya tidak tahu sama sekali gaya bertarungnya. Storing power bukanlah keterampilan yang biasa digunakan, bahkan di dalam kuil ksatria, banyak orang yang tidak mengetahuinya, apalagi orang-orang yang datang dari kuil lain. Kecuali penyihir nomor 2, dan prajurit wanita yang membawa perisai besar, orang lain akan bingung, karena tidak mengerti apa yang dilakukan Long Hao Chen saat ini. Saat ini Long Hao Chen menggunakan storing powernya, dan dia bergerak sampai batas tertentu. Perisai radiant yang ada di tangan kirinya menutupi dadanya, sementara light sword di tangan kanannya cenderung sejajar dengan tanah. Dengan memasang kuda-kuda, dia mengambil sikap yang akan memberinya waktu reaksi terbaik. Xing Xuan bersembunyi di balik pilar. Setelah dengan cepat pindah, dia menyaksikan gerakan Long Hao Chen. Dia tidak mengenali keterampilan storing power, tapi persepsi pembunuhnya sangat tinggi. Dia dengan jelas bisa merasakan, bahwa Long Hao Chen menjadi semakin berbahaya pada kecepatan yang mencengangkan. Tentu saja, kemampuan yang dia gunakannya itu, adalah salah satu teknik yang lebih kuat ketika pertandingan berlangsung lama. Sangat tidak mungkin bagi yang lemah untuk bisa memasuki tahap akhir. Xing Xuan segera mengalihkan pikirannya dari kakak nomor 1, dan segera merespons menggunakan insting pertempurannya. Saat sosoknya berkelip, dia sudah melompat ke langit, dan tiba di sebelah pilar yang terletak di sisi kiri punggung Long Hao Chen. Saat dia melompat, selaput yang terbuat dari kulit muncul di kedua lengannya. Ini adalah peralatan khusus milik seorang assassin yang disebut dengan wing defensive, yang memungkinkannya untuk meluncur dalam jarak pendek. Itu juga bisa digunakan untuk menangkis serangan lawan, dan merupakan salah satu peralatan favorit yang digunakan oleh assassin di bawah tingkat ke-6. Holding back breath, ucap Xing Xuan. Keterampilan ini adalah kursus wajib untuk assassin. Xing Xuan saat ini hanya seperti daun pohon, dan tidak mengeluarkan suara saat ia jatuh ke tanah. Dia mendekati Long Hao Chen dari belakang, tidak hanya melesat dengan cepat, tetapi juga tanpa menyebabkan getaran sedikit pun di udara. Wush! Long Hao Chen tetap mempertahankan postur pertahanan aslinya, seperti yang ia gunakan saat ini. Kabut berwarna kuning keemasan di sekitarnya tampak semakin mengintimidasi. Xing Xuan sangatlah cepat, dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakang Long Hao Chen, dan akan menyerangnya. Dua belati hitam pekat muncul di masing-masing tangannya. Tangan kirinya mengarah lurus ke punggung Long Hao Chen, sedangkan tangan kanannya diarahkan ke lehernya. Secara alami, jika Long Hao Chen tidak bereaksi, dia tidak akan benar-benar membunuhnya, karena bagaimanapun juga, itu hanyalah sebuah pertandingan, bukan pertarungan antara hidup dan mati. Dalam sepersekian detik, saat Xing Xuan hendak menyerang,
Long Hao Chen tiba-tiba bergerak. Dia dengan cepat melangkah setengah langkah ke depan dengan kaki kanannya, dan segera, bahunya melintas ketika dia berbalik ke arah sisi kirinya. Sementara itu, kaki kanannya berfungsi sebagai tumpuan bagi tubuhnya untuk dengan cepat berbalik, dan menghadap Xing Xuan yang sebelumnya berada di belakang punggungnya. Gesekan Xing Xuan secara alami tidak memiliki efek, dan belati yang menusuk ke arah punggung Long Hao Chen mengenai baju zirahnya, dan menghasilkan percikan di atasnya tanpa mengenai tubuhnya. Shield Charge, ucap Hao Chen. Pusat gravitasi Long Hao Chen tidak goyah sedikit pun saat ia mengeluarkan keterampilan ini. Radiant Shield hanya bersinar dengan kuat, ketika lingkaran cahaya yang kaya langsung melebar ke depan, lalu berubah menjadi perisai besar dengan ketinggian 2 meter, dan langsung menabrak Xing Xuan. Hah, tingkat kelima, ucap Xing Xuan kaget. Dalam sepersekian detik, Xing Xuan menemukan tingkat kultivasi Long Hao Chen melalui kekuatannya yang tangguh. Hanya ada satu penjelasan bahwa Long Hao Chen berada di tingkat kelima. Dia tidak bisa memikirkan hal lain karena tubuhnya langsung meringkuk, lalu memancarkan energi spiritual ketika dua belati melesat maju dengan kecepatan rendah, dan langsung menusuk Radiant Shield. Dengan suara dentang, Xing Xuan dikirim terbang. Karena budidaya Long Hao Chen sudah resmi menerobos tingkat kelima, Shield Charge ini terbuat dari energi spiritual cair, bukan sesuatu yang mungkin bisa dikelola oleh Xing Xuan untuk memblokirnya, bahkan tanpa penambahan efek storing power. Tubuhnya dikirim terbang, persis seperti Tembe SKSN meriam. Tetapi seorang asasin juga memiliki beberapa poin kekuatan, dalam kurun waktu singkat, setelah menjadi korban Hao Chen, Xing Xuan mengambil kesempatan untuk melompat pergi, dan memanfaatkan dorongan yang menakjubkan itu. Setidaknya, ia tidak mengalami cedera berat. Assault, ucap Hao Chen, ini adalah keterampilan ksatria dari tingkat kelima. Long Hao Chen tidak berhenti di situ. Sekuat api dan semilir angin, seluruh tubuhnya meluncur, dia muncul seperti sambaran petir, dan langsung membidik lawannya. Bilah yang terbuat dari cahaya segera memenuhi atmosfer, itu adalah ujung cahaya keemasan yang diluncurkan. Pada saat ini, Xing Xuan tidak memiliki dukungan di tengah udara, karena faktanya, bahwa seluruh tubuhnya menjadi mati rasa karena serangan itu, bagaimana mungkin serangan ini mudah dihindari? Jika dia terkena nilai ton dari ksatria tingkat kelima Long Hao Chen, pertandingan ini pasti akan berakhir sebagai kekalahannya. Tingkat pelatihan Xing Xuan luar biasa, bahkan jika dibandingkan dengan semua talenta muda lainnya, dan fakta bahwa ia berhasil melewati babak pendahuluan, itu membuktikan bahwa ia sama sekali tidak lemah. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia mengulurkan tangan kirinya, dan mengulurkan sayap defensifnya. Mengandalkan kemampuan sayap pertahanannya cepat, ia menghindari bahaya dengan sedikit gerakan, dan berhasil menghindari serangan Long Hao Chen. Tepat setelah kedua kakinya mendarat di tanah, dia langsung menghilang di balik pilar batu. Wajah Long Hao Chen tampak tiba-tiba terheran-heran, tapi dia tidak segera mengejar dan menyerangnya. Kakinya berhenti, dengan gerakan yang sama seperti sebelumnya, dia menggunakan sekali lagi storing powernya. Melihat penampilannya yang tenang dan acuh tak acuh, jelas bahwa dia tidak khawatir sedikit pun. Bersembunyi di balik pilar, Xing Xuan mengambil napas dalam-dalam. Tidak heran kalau dia bisa menjadi teman kakak perempuan nomor 1. Dia adalah orang kuat dari tingkat kelima. Gumam Xing Xuan. Pada langkah yang sama, asasin yang bertemu ksatria sebagai lawan mereka, itu sudah dirugikan. Jangan mengatakan apapun tentang kasus di mana ada kesenjangan antara tingkat budidaya mereka. Dia sangat beruntung selama pertandingan tatap muka ini. Dan meskipun lawannya tampak fokus pada penyimpanan, dia benar-benar tidak terkejut dengan serangannya. Aku tidak bisa melawan dia secara langsung, tetapi dalam pertarungan turn around, aku mungkin memiliki peluang tipis. Memikirkan hal ini, Xing Xuan tidak keluar. Aku tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya, bahkan jika energi spiritual yang dia kumpulkan itu akan tumbuh semakin kuat, apa gunanya jika dia tidak dapat menemukan lokasi aku, pikir Xing Xuan. Berpikir sampai titik ini, Xing Xuan berbalik kembali ke arah yang berlawanan, berdiri tanpa rasa malu di tempat yang sama, dan tanpa bergerak sedikit pun. Long Hao Chen tampaknya tidak sedikit pun khawatir karena tidak dapat menemukan lokasi lawannya. Dia tidak hanya mempertahankan storing powernya, lalu dia menutup kedua matanya sedikit demi sedikit. Seluruh stadion langsung tenggelam dalam keheningan.
Namun, wasit tidak menghentikan pertarungan semacam ini. Sebagai raja perang dari tingkat ke-7, dia secara alami memahami keterampilan storing power. Setelah Long Hao Chen menyia-nyiakan seluruh energi spiritual internalnya, jika dia tidak segera meluncurkan serangan, energi spiritualnya secara alami akan tersebar, dan dapat mengakibatkan dia kalah dalam pertandingan ini, pikir wasit. Wasit ini tenggelam dalam pikirannya, dan bertanya-tanya, apa yang sedang Long Hao Chen rencanakan. Apa yang tidak dia mengerti adalah, alasan mengapa Long Hao Chen berdiri tanpa bergerak dan terus menyimpan kekuatannya. Apa gunanya bertindak seperti ini, pikir wasit. Xing Xuan yang bersembunyi sambil mengamati tindakan Long Hao Chen. Semakin dia memperhatikannya, semakin dia merasa tidak berdaya. Seluruh tubuh Long Hao Chen sudah berkilauan dalam warna emas karena storing power. Esensi cahaya yang kaya, yang berkumpul di sekelilingnya itu benar-benar menakutkan. Serangan yang akan mengikutinya nanti, itu benar-benar akan menjadi sangat tirani. Xing Xuan tidak memilih pilihan lain, dia hanya bisa menyembunyikan diri, dan terus menggunakan skill Assassin Holding Back Breath-nya, karena dia tidak berani bergerak sedikit pun. Selain itu, melihat mata tertutup Long Hao Chen, dan memikirkan kembali tentang serangan tirani Chai Er sebelumnya, dia bahkan tidak berani membayangkan kekuatan serangan yang dia terima. Pertandingan terus berjalan seperti itu, waktu terus berlalu, menit demi menit, detik demi detik, Long Hao Chen mengaktifkan storing powernya terus-menerus selama 2 menit. Pada saat ini, Long Hao Chen akhirnya memulai langkah selanjutnya. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut tebal yang menyebar, lalu dia mengangkat pedang cahaya di tangannya. Sebuah semburan putih menyala keluar dari bilahnya, dan dalam waktu satu tarikan nafas, pedang cahayanya sudah berubah menjadi warna yang cemerlang. Holy Sword, ucap Hao Chen. Karena konsentrasi besar energi spiritual yang dikumpulkan oleh storing power, pada saat ia memanfaatkan Holy Sword, energi yang tersimpan sepertinya sudah berkurang secara drastis. Tatapan Long Hao Chen mengarah ke pilar tertentu, sepertinya dia sedang melihat targetnya melalui itu. Masih bersembunyi, Xing Xuan sangat melonggarkan napasnya. Pilar yang Long Hao Chen lihat, berada pada arah yang berlawanan dengan dirinya. Meskipun kekuatan Long Hao Chen sebelumnya yang sangat luar biasa telah ditampilkan, jika storing power miliknya sia-sia seperti itu, bahkan ia akan kehilangan kesempatan untuk menang atas lawannya. Paling-paling, pertandingan akan berakhir dengan imbang, dan dengan cara ini, tidak perlu takut akan kebencian yang datang dari kakak perempuan nomor 1, pikir Xing Xuan. Saat Xing Xuan merencanakan sesuatu di dalam benaknya, pedang cahaya di tangan Long Hao akhirnya diayunkan. Sebuah cahaya putih menyala berubah menjadi tepian besar cahaya yang mengisi atmosfer, tapi yang mengejutkan Xing Xuan adalah, bahwa meskipun Long Hao Chen melihat ke arah lain, ujung cahaya yang diarahkannya itu, dengan sangat tepat menuju ke arahnya. Mustahil, bagaimana dia bisa menemukanku? Ini adalah satu-satunya pikiran yang melintas di pikiran Xing Xuan. Namun, pada saat ini, bagaimana dia masih bisa menghindarinya? Hanya surga yang tahu betapa kokohnya pilar ini, dan Holy Light Strike-nya digabungkan dengan Holy Sword, bahkan Raja Perang ini merasakan tekanan yang mengancam. Jangankan Xing Xuan, tekanan semacam ini bahkan memengaruhi pikiran bawah sadar seorang Raja Perang, dan meninggalkan jejak ketakutan. Kedua kakinya mengerahkan kekuatan untuk bergerak maju ke arah pilar batu, saat Xing Xuan memercik, dan mencoba menghindari serangan Long Hao Chen. Namun, pada saat ini, mata Long Hao Chen tiba-tiba melintas dengan sinar merah saat terbang keluar menuju Xing Xuan, karena tubuhnya langsung ditutupi oleh lapisan merah di sekitarnya. Keterampilan ksatria dari langkah ke-6, aktifkan penguncian, ucap Hao Chen. Bahkan Yang Wenzhao dengan kekuatannya yang mencapai tingkat ke-5, menemukan kalau keterampilannya penguncian ini cukup mengancam, apalagi Xing Xuan, yang tingkat kultivasinya cukup rendah dibandingkan dengan Long Hao Chen. Tidak peduli seberapa hebat kemampuannya menghindar, penguncian selesai dalam sekejap, dan Holy Sword Strike langsung memutar di udara, yang bertujuan untuk menyerangnya saat Long Hao Chen mengejarnya. Untuk seorang assassin, yang paling ditakuti adalah keterampilan penguncian yang digunakan oleh para ksatria. Ketika seorang assassin berlatih hingga ke tingkat ke-6, lalu mendapatkan kemungkinan untuk mempelajari keterampilan invisibility, dia akan tetap dimentahkan oleh skill lock-on ini. Namun, sama seperti yang berwarna merah ini, lock-on dapat dengan cepat muncul, dan juga dengan cepat menghilang.
Setelah sekejap untuk sesaat, cahaya merah ini menghilang. Karena Xing Xuan terus terbang, Holy Light Strike tidak memiliki target untuk dicapai, dan hanya bisa mendarat di tanah. Bang! Debu langsung berterbangan, dan membuat pemandangan yang menakjubkan muncul di mata para pesaing lainnya. Di tanah, jurang setinggi 15 meter, dan besar 10 meter langsung muncul, dan semua debu kuning di sekitarnya berubah menjadi coklat. Itu sudah jelas dari efek serangan panas bercahaya. Aura intens atribut cahaya dengan cepat melonjak keluar dari tanah. Saat kedua kaki Xing Xuan menyentuh tanah, matanya berbinar-binar dengan tatapan bingung yang tak terhingga. Dalam sepersekian detik, dia merasa seolah-olah telah naik ke surga. Melihat sekelilingnya, begitu dia melihat jurang yang sangat luas ini, pakaiannya mulai basah oleh keringat dingin. Jika serangan tirani seperti itu mengenai tubuhnya, dia takut tidak akan ada tulang yang tersisa darinya. Tanpa ragu sedikit pun, Long Hao Chen telah secara sukarela membuang skill lock-on, sehingga serangan ini tidak akan benar-benar jatuh ke tubuhnya. Xing Xuan benar-benar ketakutan dan sangat gugup, dia membiarkan kata-kata ini terucap. Aku akui kekalahan aku, terima kasih karena telah bersikap lunak, teman lelaki kakak perempuan, ucap Xing Xuan. Tidak pernah diharapkan, bahwa dia keceplosan ngomong ke Long Hao Chen, tetapi sebutan ini telah mengejutkannya sepenuhnya. Hah, teman kakak perempuan, apa maksudnya itu, ucap Hao Chen. Pemenangnya Long Hao Chen. Wasit menyatakan Long Hao Chen sebagai pemenang pertandingan ini, saat ia mengirim tatapan heran padanya. Praktisi tingkat ke-7 ini tidak tahu kemampuan apa yang diandalkan Long Hao Chen untuk menemukan lokasi Xing Xuan. Tentu saja, apa yang mereka tidak tahu adalah, bahwa kapasitas mental Long Hao Chen benar-benar berbeda dari orang biasa, karena orang biasa akan benar-benar tidak dapat dengan segera menemukan seorang assassin, setelah menggunakan skill holding back breath. Sebelumnya, ketika Xing Xuan telah menghindar dan menyembunyikan diri darinya, Long Hao Chen mengandalkan persepsi kuatnya, dan kapasitas mental untuk mengikuti gerakan Xing Xuan. Dia menutup kedua matanya untuk fokus menggunakan kapasitas mentalnya, hanya untuk menentukan posisi akuratnya. Itu karena alasan yang sama, yang dia gunakan dengan tenang. Ksatria tingkat kelima, ini sudah cukup untuk membuat semua pesaing lain dari kelompok ketiga ini menjadi waspada. Mereka jelas melihat bahwa Long Hao Chen sama sekali tidak melepaskan tunggangannya. Jika jenis ksatria dari tingkat kelima ini juga memiliki gunung yang kuat, kekuatannya pasti berada di puncak menara yang sangat besar. Yang paling suram, adalah beberapa assassin ini, skill lock-on dari teman kakak perempuan ini secara mengejutkan, itu memiliki keterampilan yang biasanya digunakan oleh para ksatria dari tingkat ke-6. Bagaimana mereka bisa cocok untuknya? Tanpa sedikit pun keraguan, yang bisa mereka tuju hanyalah kemungkinan untuk berada di urutan kedua dari grup ini. Pada saat Long Hao Chen memperoleh kemenangan pada pertandingan pertama ini, kompetisi kelompok kedua juga sangat ketat, dan berlangsung dengan sengit. Pertandingan kedua, Lin Xin, Sima Xian, kamu bisa naik panggung, ucap wasit. Lin Xin sama sekali tidak mengenal pastor botak ini, dan ia berjalan ke stadion sambil memandang ke arah lawannya. Ini adalah gaun pendeta, tapi pria ini sangat kuat, bukankah tubuh pendeta seharusnya sangat lemah? Lin Xin dengan penuh keraguan menuju ke stadion. Sima Xian sama sekali tidak gugup. Kata takut tidak ada dalam kosakata pria botak ini. Meraih tongkatnya yang tebal, dia berjalan maju dengan langkah besar menuju ke stadion. Wasit dengan tenang berkata, karena para Priest tidak pandai menyerang, selama seorang Priest berhasil bertahan selama 10 menit, pertandingan akan dianggap sebagai kemenangannya. Pertandingan dimulai, ucap wasit. Hal yang paling penting bagi seorang Priest dalam pertarungan tim, kemampuan sebenarnya itu, hanya untuk menyembuhkan dan mendukung, dan sebagai hasilnya, pertempuran satu lawan satu benar-benar tidak adil bagi seorang Priest. Dengan demikian, pilihan perburuan iblis merancang aturan-aturan ini. Menghadapi Sima Xian, Lin Xin menunjukkan senyumnya yang paling tampan. Halo saudara Sima, akulah mage yang menyandang nomor 1, dan juga orang yang berakhir di peringkat pertama dari babak penyisihan. Biarkan aku memberi kamu sedikit nasihat, akan lebih baik bagi kamu untuk menyerah sekarang. Jika aku melukai kamu, bukankah itu akan memengaruhi pesaing kamu yang lain, ucap Lin Xin. Penyihir secara publik dikenal sebagai yang paling kuat di antara 6 kuil dalam hal kekuatan ofensif.
Yang paling tidak bisa dilawan para pastor, itu adalah seorang asasin, dan kemudian penyihir. Lin Xin memberi tahu Sima Xian, bahwa serangannya sangat kuat, dan dia tidak punya cara untuk menanggungnya, jadi, yang terbaik baginya untuk menghindari kehilangan muka, adalah dengan menyerah. Jika itu adalah pendeta lain yang akan menghadapi mage peringkat pertama dari kompetisi pendahuluan, dia mungkin akan benar-benar diintimidasi. Tapi, apakah itu berguna untuk Sima Xian? Orang ini adalah seorang pendeta, tetapi hanya ada kekerasan dalam pikirannya. Mengalah pantat lu, aku juga berakhir dengan urutan pertama di Priest Preliminaris. Aku datang, ucap Sima Xian. Saat dia berbicara, Sima Xian mengambil langkah besar ke depan, dan langsung menyerbu ke arah Lin Xin. Tongkatnya yang berwarna gelap, dengan permata berwarna emas pudar di atasnya, tiba-tiba bersinar dan menyebarkan cahaya suci yang kaya di sekelilingnya. Benda itu cocok untuk para pendeta. Orang ini benar-benar klub kayu, gumam Lin Xin sambil mendesah pada dirinya sendiri, ketika dia mengangkat tangan kanannya, dan membuat kristal awan api yang berfungsi sebagai stafnya, segera muncul di tangannya. Atribut api segera diperkuat di sekitarnya, esensi api tebal memenuhi udara yang mengelilingi seluruh tubuhnya dengan warna merah tipis. Melihat pemandangan ini, Li Xin nampak kaget, bahkan Chai Er mengernyitkan alisnya, saat dia merasakan intensitas esensi api yang mengisi udara di sekitar mereka. Kristal awan api itu menunjuk ke depan, dan membuat perisai menyala besar muncul di depan Lin Xin. Ini adalah keterampilan Fire Shield dari tingkat kedua, tetapi masih digunakan oleh Lin Xin. Fire Shield panjangnya 1 kaki, dan lebarnya setengah kaki. Tubuhnya telah sepenuhnya berada di balik Fire Shield ini, dan membuat suasana seluruh stadion menjadi terik. Sima Xian juga menggigil, tetapi itu tidak memengaruhi tanggung jawabnya. Dengan sebuah teriakan, tongkat di tangannya langsung menabrak Fire Shield. Bang! Apakah ini seorang priest, pikir Lin Xin. Lin Xin membuka matanya lebar-lebar, dan semua pesaing lain dari kelompok kedua melakukan hal yang sama. Dengan suara puff, The Fire Shield bergoyang dengan keras, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tempat di mana tongkat itu bertabrakan. Sima Xian tidak berhenti bergerak, tongkatnya yang besar menghantam tanah. Bang 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 bang. Serangkaian pukulan beruntun dilancarkan pada Fire Shield Lin Xin, api berserakan ke segala arah, dan Fire Shield tidak mampu menahan serangan lagi. Reaksi langsung Lin Xin adalah mengutuknya secara diam-diam. Sial! Sekali lagi menaikkan kristal awan apinya, ia komat kamit membaca mantra yang lainnya. Sebuah nyala api yang kaya bersemi darinya. Repelling Ring of Fire, teriak Lin Xin. Sama seperti Fire Shield, Repelling Ring of Fire setidaknya 2 kali lebih besar dari ukuran biasa. Tetapi pada saat ini, permata di tongkat Sima Xian terlihat cerah, dan menciptakan cincin putih yang dengan kuat menyerang Repelling Fire Ring. Secret Knock, teriak Sima Xian. Repelling Ring of Fire dan Secret Knock saling bertabrakan, dan tongkat magis Sima Xian tersapu. Bang! Fire Shield tersebar. Lin Xin adalah penyihir dari tingkat kelima. Jika dibandingkan dengan Sima Xian yang baru pada tingkat keempat, ada kesenjangan besar antara kedua belah pihak. Secara khusus, kontrol Lin Xin atas elemen api sangat tangguh. Dalam sekejap, Fire Shield tersebar, Fire Shield lain segera muncul, dan Repelling Fire Ring yang baru sudah diterbitkan. Serangan ini menyerang Sima Xian, dan mendorongnya kembali. Apakah ada kesalahan? Bukankah pria ini lebih dekat dengan seorang pejuang? Seorang prajurit yang mengenakan pakaian pendeta, pikir Lin Xin. Lin Xin benar-benar terdiam. Sambil menggumamkan mantra-mantra lain, dia menembakkan bola api berwarna emas kemerahan. Ketika semua orang berpikir bahwa dia akan segera menyerang, namun, bola api berwarna emas kemerahan ini terbagi menjadi bola api yang lebih kecil, dan mengarah ke 6 arah di sekitarnya. Elemen murni Fire Shield, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan menerobos ini. Lin Xin berteriak marah. Sima Xian melengkungkan mulutnya dengan jijik. Elemen murni Fire Shield pantat lu, aku akan mematahkannya dengan cara yang sama. Tepat setelah berbicara, dia berteriak dengan keras sebelum pengisian sekali lagi. Mengangkat tongkat sihir di tangannya, dia memusatkan banyak kekuatannya. Secara bersamaan, Secret Hammer yang sangat besar memukul balik dengan ganas pure elemen Fire Shield. Untuk sesaat, cahaya berwarna merah api dan cahaya berwarna emas secara bersamaan muncul di stadion.
Energi spiritual terkonsentrasi tanpa henti, dan melonjak keluar di medan perang. Kakak Lee Sin, bagaimana bisa? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang aku dengar. Chai Er bertanya pada Lee Sin karena dia tidak mengerti. Senyum pahit tersungging di wajah Lee Sin ketika dia menjawab. Jangan bilang kalau kamu tidak bisa mengerti dengan apa yang kamu dengar. Aku sendiri bahkan tidak bisa memahami dengan apa yang aku lihat. Seorang penyihir bertempur melawan seorang pendeta, tetapi sang pendeta adalah penyerang utama, dan penyihir itu adalah pembela utama. Benar-benar aneh, ucap Lee Sin. Abnormal, ini adalah pertarungan abnormal. Pendeta botak Sima Xian sedang mengisi daya sambil mengangkat tongkat sihirnya, seperti naga yang akan berlayar, si botak tanpa henti membombardir pertahanan Lin Xin. Lin Xin cukup tegas, dia terus-menerus melepaskan pembelaannya. Membiarkan Sima Xian terus-menerus menyerangnya seperti hujan, itu membuat dirinya tidak bisa bergerak sedikit pun. Tapi, dia tidak menggunakan kemampuan ofensif. Kristal awan api Lin Xin sesekali memperbaiki pertahanannya, dan dengan ekspresi bangga dia berkata, "Heh, botak, itu tidak akan terjadi. Apakah kamu pikir kalau kamu akan menembus pertahanan aku ini? Biarkan aku melihatnya, bagaimana kamu merencanakannya," ucap Lin Xin. Sima Xian mendengus dingin. "Apa yang bisa kamu banggakan? Aku yang hebat hanya menggunakan kekuatan fisik untuk menyerangmu. Kamu menggunakan energi spiritual internal kamu, jadi cepat atau lambat, energi itu akan benar-benar habis. Pada saat ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan memblokir serangan aku," balas si botak. Sebenarnya, dia benar-benar bingung oleh kekuatan energi spiritual Lin Xin. Jika dia menggunakan sihir ofensif tiraninya, dia takut tidak akan ada cara baginya untuk melawan mereka, karena dia tidak bisa menggunakan kemampuan pertahanan yang biasanya digunakan oleh para priest. Namun, dari awal hingga akhir, pria ini tidak pernah menyerang. "Mengapa?" pikir si botak. Wajah Lin Xin penuh dengan penghinaan dengan meringkukkan bibirnya, dan mengulurkan tangan kirinya. Dengan kilauan, botol kristal muncul di dalamnya. "Jika kamu ingin menggunakan energi spiritualku, aku khawatir itu tidak lebih dari lamunan. Kakak besar punya obat-obatan. Tahukah kamu, setiap pil dalam pertempuran ini dapat memulihkan 200 unit energi spiritual. Biarkan aku melihat berapa lama tubuh kamu bisa bertahan," ucap Lin Xin. Sima Xian membuka matanya lebar-lebar. "Ini jelas tindakan yang tak tahu malu," balas botak. Lin Xin dengan sikap puas diri, berbicara kembali. "Apa yang kamu sebut tindakan tak tahu malu itu? Persaingan hebat tidak melarang minum obat. Kakak besar punya obat-obatan, apa kamu punya? Jangankan ini, dengan sedikit energi spiritual, siapa yang akan menentang fakta kalau kakak mengambil obat," ucap Lin Xin. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."